Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hairul Kamal Ali Azhar dengan NIM B0 D0 25100049, Prodi D3 Agribisnis Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Mataram. Saya akan mempresentasikan makalah saya dengan berjudul Pancasila sebagai Dasar Kehidupan Bersosial dan Bermasyarakat. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pancasila sebagai dasar kehidupan bersosial berfungsi sebagai landasan moral, nilai, dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar instrumental dan praktis yang menjadi panduan dalam berinteraksi sosial agar terciptanya keharmonisan, persatuan, serta mencegah perpecahan di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila membantu menjunjung tinggi norma agama, moral atau kesusilaan, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga setiap warga negara dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai dan peduli satu sama lain. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial berbangsa membantu menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, mengatur dan tata krama dalam bersosial, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Pancasila juga menjadi alat pemersatu bangsa yang mengantisipasi konflik dan separatisme melalui penanaman nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati. Pancasila sebagai dasar kehidupan bersosial tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga harus diaktualisasikan secara terus-menerus agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan sosial, khususnya di kalangan generasi muda agar tetap relevan dan menjaga keharmonisan masyarakat di Indonesia. Pancasila, pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar kehidupan bermasyarakat karena menghargai martabat, kesetaraan, dan hak setiap individu, seperti yang tercermin dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai ini mendorong perilaku yang adab, empati, dan solidaritas sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan damai. Pancasila merupakan cerminan dan tujuan bangsa Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang mencerminkan nilai-nilai luhur, sikap perilaku yang budaya asli Indonesia yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Nilai Pancasila mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, merupakan suatu pedoman berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini artinya semua nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki tujuan dan diterapkan sesuai kondisi bangsa Indonesia. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Apa tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sosial. 3. Nilai-nilai apa saja dalam Pancasila yang menjadi pedoman dalam membangun kehidupan sosial dan bermasyarakat. 4. Bagaimana peran Pancasila dalam membentuk karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk memperkuat penerapan Pancasila. 2. Untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia dalam
mengamalkan Pancasila. 3. Untuk mengetahui nilai-nilai dalam Pancasila yang menjadi pedoman dalam membangun kehidupan sosial bermasyarakat. Bab 2. Pembahasan 1. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapan Pancasila. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai saran untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan yang berakar dari ideologi Pancasila. Namun pada kenyataannya sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti ketimpangan kualitas antar daerah, keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil, dan rendahnya mutu pembelajaran. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi langkah strategis dalam memperbaiki sistem pendidikan agar lebih berkeadilan, berkarakter, dan nilai-nilai Pancasila mengandung prinsip dasar yang dapat menjadi pedoman dalam pengembangan pendidikan nasional. Nilai keadilan sosial menuntut adanya pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun geografis. Dengan menerapkan nilai-nilai, sistem pendidikan diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang kurang mampu dan daerah-daerah tertinggal. Nilai persatuan Indonesia mendorong terbentuknya semangat gotong royong dan toleransi di lingkungan sekolah melalui pendidikan yang berlandaskan pemersatuan siswa belajar menghargai perbedaan, bekerja sama, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air yang kuat. Selain itu, nilai ketuhanan yang Maha Esa menjadi pondasi spiritual dalam membentuk karakter peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan berbasis nilai ketuhanan akan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam setiap tindakan. Sementara itu, nilai demokrasi dan kemanusiaan yang adil dan beradab berperan dalam mengajarkan pentingnya sikap saling menghargai, berpikir kritis, serta menghormati hak dan kewajiban sesama. Implementasi nilai ini dapat diterapkan melalui pembelajaran partisipatif di mana siswa diajak berdiskusi, berpendapat, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret dalam memperkuat kurikulum berbasis karakter Pancasila, meningkatkan kompetensi guru, serta mengembangkan program pelatihan dan pembelajaran yang inovatif. Guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai tersebut melalui keteladanan, pembiasaan, dan pembelajaran kontekstual. Selain itu, peran orang tua dalam masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila baik di sekolah maupun di luar sekolah. 2. Tantangan dihadapi masyarakat Indonesia dalam mengamalkan Pancasila. Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan dasar negara yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun seiring perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap pola pikir, perilaku, serta gaya hidup masyarakat. Masuknya budaya asing secara pasif tanpa filter mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai dan identitas nasional. Dalam konteks ini, masyarakat sering kali lebih terpengaruh oleh budaya luar yang bersifat materialitis dan individualitis yang bertentangan dengan nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu
tantangan utama dalam mengamalkan Pancasila di kehidupan sosial adalah kemerosotan nilai moral dan keagamaan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa yang seharusnya menjadi dasar kehidupan spiritual masyarakat mulai tergerus oleh gaya hidup sekuler yang mengutamakan kesenangan duniawi. Arus informasi yang tidak tersaring dari media digital mempercepat penyebaran ideologi dan pandangan hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Akibatnya banyak masyarakat khususnya generasi muda mulai kehilangan pedoman moral dalam bertindak. Fenomena seperti meningkatnya perilaku konsumtif, hedonisme, serta penurunan rasa empati menjadi cerminan melemahnya pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan berikutnya adalah kelemahan solidaritas sosial dan rasa kemanusiaan. Perkembangan teknologi informasi memang memudahkan interaksi sosial, namun juga membawa dampak negatif berupa maraknya ujaran kebencian, toleransi, dan polarisasi di masyarakat. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab semakin sulit diwujudkan karena meningkatnya konflik sosial berbasis perbedaan agama, suku, atau pandangan politik. Di sisi lain, ketimbangan ekonomi yang semakin tajam juga mempelebar jurang sosial antar kelompok masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang diajarkan oleh Pancasila sebelum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku masyarakat modern. Selain itu, tantangan terhadap persatuan bangsa menjadi masalah yang krusial. Globalisasi menyebabkan munculnya identitas baru yang lebih bersifat kelompok daripada nasional, seperti fanatisme golongan, etnosentrisme, dan politik identitas. Nilai persatuan Indonesia yang seharusnya menjadi perekat kehidupan sosial kini terancam oleh perbedaan kepentingan dan lemahnya rasa kebangsaan. Sementara dalam ranah politik, praktik korupsi, politik uang, dan kurangnya transparansi menunjukkan bahwa nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan belum diterapkan dengan baik. Demokrasi sering disalahartikan hanya sebatas kebebasan berpendapat tanpa disertai tanggung jawab moral dan sosial. Tantangan terakhir berkaitan dengan keadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Pengaruh liberalisasi ekonomi global mengakibatkan sebagian kecil masyarakat menikmati kemajuan ekonomi, sementara sebagian besar lainnya masih hidup dalam keterbatasan. Hal ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila yang menekankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan menciptakan ketidaksetaraan sosial yang sulit diatasi. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu memperkuat perkembangan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup yang relevan di era globalisasi. Pengalaman nilai-nilai Pancasila sebagai konsisten didukung oleh pendidikan karakter, literasi digital, serta kesadaran moral yang tinggi, merupakan langkah penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan keharmonisan sosial di tengah tantangan. 3. Nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam membangun kehidupan sosial dan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman utama dalam membangun kehidupan
sosial, dan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila memiliki makna universal yang mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, berkeadilan, dan berkepribadian luhur. Dalam konteks kehidupan sosial, nilai-nilai terbentuk tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat agar mampu hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tercipta kehidupan sosial yang beradab dan bermartabat. Nilai pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan pentingnya keyakinan terhadap Tuhan sebagai dasar norma dalam kehidupan manusia. Dalam konteks sosial, nilai-nilai mendorong terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Kebebasan dalam beribadah harus diimbangi dengan sikap saling menghargai perbedaan kepercayaan sehingga tercipta kerukunan antar warga. Selain itu, nilai ketuhanan juga mengajarkan pentingnya moralitas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam hubungan sosial. Karena setiap tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan secara spiritual. Dengan demikian, nilai ketuhanan menjadi sumber etika yang berbentuk karakter masyarakat yang beriman dan Nilai kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan dalam membangun hubungan sosial yang berkeadilan. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau status sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai ini tercermin dalam sikap saling menghormati, tenggang rasa empati, dan kepedulian terhadap sesama. Implementasi nilai kemanusiaan yang menurut adanya keadilan dalam hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, masyarakat dapat hidup secara harmonis dan beradab, menghindari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan sosial. Selanjutnya, nilai persatuan Indonesia menjadi pilar penting dalam menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam masyarakat yang majemuk. Indonesia dikenal dengan keragaman budaya, bahasa, dan agama yang justru menjadi kekayaan bangsa jika dikelola dengan semangat persatuan. Nilai ini menanamkan sikap cinta tanah air, gotong royong, dan solidaritas nasional. Dalam kehidupan sosial, penerapan nilai persatuan dapat diwujudkan dengan menolak segala bentuk perpecahan, intoleransi, maupun fanatisme sempit yang dapat mengancam keharmonisan masyarakat. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat diajak untuk hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan demi mencapai tujuan bersama sebagai satu bangsa yang utuh dan kuat. Bab 3. Kesimpulan. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki peran penting dalam membangun
kehidupan sosial yang berkeadilan dan berkepribadian. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Nilai ketuhanan menuntun manusia untuk beriman dan bermoral. Nilai kemanusiaan menumbuhkan rasa empati dan keadilan. Nilai persatuan memperkokoh semangat kebangsaan. Nilai kerakyatan mengajarkan pentingnya musyawarah, dan nilai keadilan sosial menegakkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks kehidupan sosial, penerapan nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, toleran, dan saling menghormati. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral bagi terciptanya hubungan sosial yang beradab dan keadilan. Namun realitas menunjukkan bahwa implementasi Pancasila saling menghadapi berbagai hambatan, seperti menurunnya moralitas, melemahnya solidaritas sosial, serta semakin kuatnya pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai individualisme dan materialisme. Hal ini menuntut kesadaran masyarakat agar tetap menjadi Pancasila sebagai pedoman utama dalam menghadapi perubahan zaman.